Halo, perkenalkan aku Dita Putri dari D3 Perpustakaan Universitas Airlangga Surabaya. Sebentar lagi aku akan bercerita mengenai sejarah The Java Sepang Surabaya. Video tugas akhir ini dibuat dengan tujuan mempromosikan sejarah cagar budaya The Java Sepang sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian dan peningkatan apresiasi terhadap cagar budaya sejarah seperti The Java Sepang. Baiklah teman-teman, saatnya kita mulai belajar tentang sejarah The Java Sepang Surabaya, cikal bakal Bank Indonesia. Bangunan cagar budaya The Java Sepang, cikal bakal Bank Indonesia di Surabaya, berlokasi di Jalan Garuda nomor 1 Kembangan, Kota Surabaya. Teman-teman, sejarah The Java Sepang dimulai setelah bubarnya VOC pada tahun 1799. Pada masa itu, Surabaya jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Nah, sayangnya tak lama setelah berdiri, Belanda terpuruk akibat kekalahan dalam Perang Napoleon melawan Perancis, yang kemudian mengakibatkan adanya krisis ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut, Gubernur Jenderal Johannes van Bos memerintahkan langkah penyelamatan dengan cara menerapkan kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Kita sedang berada dalam krisis ekonomi. Maka dari itu, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah kolonial Belanda, saya terapkan kebijakan tanam paksa dengan cara mengalokasikan sebagian besar tanah pertanian untuk tanaman ekspor seperti kopi, gula, dan rempah-rempah, agar kita dapat memaksimalkan keuntungan dari komoditas-komoditas ini. Teman-teman perlu tahu bahwasanya kebijakan tanam paksa atau Kulturstelsel ini merupakan bentuk keputusan yang kemudian melahirkan The Java Sepang di Batavia pada tahun 1828. Berlanjut setelah itu, setelah didirikan di Batavia, pada tahun 1829, cabangnya di Surabaya didirikan guna mengelola perekrutan Hindia Belanda bagian timur. Selain itu, perlu teman-teman ketahui bahwa fungsi utama The Java Sepang pada masa kolonial adalah mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. Sejak pendiriannya, DJP memiliki hak istimewa oktroy untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJP atau The Java Sepang memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Nah, sejak saat itulah The Java Sepang Surabaya menjadi pusat pengelolaan ekonomi di kota Surabaya. Lalu, satu abad kemudian, tepatnya di tahun 1910, gedung The Java Sepang mengalami renovasi besar-besaran. Hal ini memperkuat posisi The Java Sepang sebagai salah satu bangunan terpenting di kota Surabaya. Sayangnya, masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Di tahun 1942, Jepang mulai datang dan menduduki Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang ini, The Java Sepang sempat tutup. Selama tutup, tugas The Java Sepang digantikan oleh Nanpo Kaikatsukinko yang mulai mengatur keuangan Jepang pada tahun 1943. 2 tahun setelahnya, yaitu pada masa proklamasi tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai melakukan nasionalisasi terhadap perbankan-perbankan yang ada. Selain itu, berkat keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jepang, mengembalikan kemunculan bank Belanda dan bank-bank asing yang ada di Indonesia, yang artinya membuka kembali The Java Sepang yang sempat tutup. Nah, teman-teman, The Java Sepang akhirnya resmi dibuka kembali pada 6 April 1946. Berlanjut, pada tahun 1953, The Java Sepang beralih fungsi menjadi Bank Indonesia Cabang Surabaya, bank sentral yang mengelola perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Hingga pada tahun 1973, gedung ini tidak lagi digunakan sebagai Bank Indonesia Cabang Surabaya dikarenakan kapasitas gedung yang tidak cukup memadai untuk melakukan kegiatan operasional Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia Cabang Surabaya berpindah di kantor baru yang terletak di Jalan Pahlawan nomor 105 dan hingga saat ini masih digunakan sebagai kantor Bank Indonesia Surabaya. Nah, teman-teman, pada akhirnya di tanggal 27 Januari 2012, bangunan The Javasi Bank Cabang Surabaya secara resmi dibuka sebagai bangunan cagar budaya. Teman-teman, bangunan ini bukan hanya sebuah gedung tua, tetapi sebuah simbol perjalanan panjang bangsa kita dari sejarah kolonial hingga menjadi bagian dari warisan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Mengusung konsep gaya arsitektur neo-renaissance, gedung ini telah menjadi destinasi wisata yang populer. Di dalamnya terdapat sejumlah artefak sejarah seperti mata uang zaman dulu, mesin pencetak uang, serta gambaran tentang ekonomi Indonesia di masa lalu. Untuk masuk ke dalam museum, tidak ada biaya yang dibebankan kepada pengunjung alias gratis. Museum ini dapat dikunjungi pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu mulai pukul 8 hingga pukul 4 sore.